mengekspresikan bahwa ibadah itu tu hidayun jadi kurang lebih dari haminang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan bagi kita bagi minggu hari doa sedunia, secara khusus menggunakan tata ibadah dari Taiwan, terambil dari buku Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai ayat yang 11. Bapak Ibu sekalian, silahkan wadong nama membuat bibel atau bagi rekan-rekan pemuda alat-alat elektronik yang bisa dipakai untuk melihat firman Tuhan. Kita lihat bersama-sama, kami bacakan bagi kita. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian masyhur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah di dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Berbahagialah yang mendengar serta mengamalkan firman Tuhan. Shalom bagi kita seluruhnya. Orang semua teman-teman Bapak Ibu. Awak gak berpasir-pasir berbahasa Indonesia. Izin ko nang gumarsam berbahasa Simalungun teneng, Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda. Kita hagan lupang, halani marlaku lupe, kepatang nama katahon tak kenal maka tak sayang. Itulah holi beri nasyam minuman tandanya sayang nasyam, patanda diri ku tene. Anami pandita Julinardo Ramera Sinaga, sanggah sonari 2 bulan pe mengidangi resort Bagan Batu, pindahan pun resort Duri. Jadi anami do memar keluarga, 2 nyom bahir rumah, seganjangan marumur 5 tahun, siap budan 2 tahun. Ang tua isiakar, ang gubutan na hinani na buridolok tapi marpagal isiakar luhanani. Jadi orang tua Daboru penginsil wanita i resort Binjai. Ang bapa pensiunan PNS mengajar di STNG KPS, anjah adu pensiun. Siul sebutan nami darah daging nami morbagal di KPS mah. Galangan di KPS mana pabagal kan nami. Iya. Termasuk magalangan han Kuriato tene bapak panet. Iya. Pakai minyak rambut di hanami dikat kanami mah galangan di KPS. Iya. Aduh. Hari ini marbodak piai bodak di KPS. Ini anggo kecintaan ta pasal di KPS on lambi perlu disanksihon terlebih na siyam haganupan sa Korea karya-karya keselamatan Tuhan di dalam kehidupannya.
Dan itu juga dia awali ketika nenek moyangnya bersama-sama dengan seluruh bangsa Israel yang keluar dari Mesir melihat tentang karya-karya besar Allah dalam kehidupannya. Asen anggo ibu kahita pengalaman sejarah dalam buku Kejadian, bahkan sampai nantinya bangsa ini keluar melalui buku Keluaran, ada banyak cerita tentang karya Allah kepada bangsa ini. Dan itu diangkat oleh Raja Daud sebagai pengalaman rohani bagaimana Allah sungguh-sungguh menyertai mereka. Anggo ingat kita cerita tentang Israel keluar dari Mesir, berangkat ke tanah yang dijanjikan Allah kurang lebih 40 tahun. Anggo disebut naik pada ayat yang ke-10, Allah menuntun bangsa yang besar ini. Bahkan ketika mereka berjalan pada siang hari, Allah memperlihatkan penyertaannya dengan barisan-barisan awan yang akan menuntun mereka ketika bangsa ini berjalan 40 tahun di padang gurun menuju tempat yang dijanjikan Allah. Baik kita 40 tahun mardalan siang hari mokap-mokapon. Anggo sonarion pehita kan anggo markipas sonon biasa do biay kan. Kun pikipas lang puarah pamahubak ko din ako karingatan ako makuman siya ang papinak. So kanay guru naimon. Bayangkan 40 tahun sebiji rumput pun ada sebiji rumput do, sepotong lang sepotong ge. Satu pohon rumput lang satu pohon din ge. Ay mai, sebiji poyon pelang adong itu. Bayangkan kita mau 40 tahun mardalan yang tak ada rumputnya. Sebiji baru kita sunan on mapeli son nama lang lagi boleh kipas kan. On mapeli majelis jemaat lang pikir nama kaplo kan. Bayangkan 40 tahun bangsa Israel berjalan tetap diwarnai dengan berkat daripada Tuhan. Iberema barisan-barisan awan yang akan menuntun dan menteduhkan bangsa ini. Ase dengan teduhnya mereka berjalan lang maruntung. Boy matong ikan dalihon si Musa. Lalu pada malam hari Allah juga tetap memperlihatkan penyertaannya. Ada barisan-barisan tiang api yang menuntun dan menghangatkan mereka dalam perjalanan menuju 40 tahun perjalanan mereka ke tempat yang dijanjikan oleh Allah. Bahkan ketika bangsa ini mulai mengekspresikan kekecewaannya kepada Musa, terlebih kepada Tuhan, Allah tetap memberikan berkat bagi mereka. Ipaturun makanan-makanan yang tak terduga. Anggo bani bahasa asli ini sobut mandu, si panganan yang datang dari atas lalu ke bawah, lalu mereka ambil mandu. Apa ini artinya? Kan ayo kan anggo mandu kan, roh kita mana disebut kita kan. Artinya bangsa Israel tetap merasakan berkat-berkat Tuhan siang dan malam, bahkan dalam perjalanan kebutuhan mereka Allah tidak pernah terlambat dan mengecewakan bangsa ini. Nah, Bapak Ibu kita kaganupan tutup pengalaman na ipataridahkon na ibatahu bani bangsa onma na yakot kundi para pasalmen nagabi ambilan batas sadarion. Melihat tentang penyertaan Tuhan dari siang dan malam dengan segala kebutuhannya, lalu Daud juga merasakan karya secara khusus dalam pribadinya, terpilih menjadi bangsa yang besar, menjadi raja yang memimpin Israel, juga adalah karena karya-karya pemeliharaan dari Tuhan. Bahkan abang ini Benjamin Yehuda kalah ibain Daud. Dia hanya seorang penggembala yang menternakkan domba-dombanya, tapi karena penyertaan Tuhan, dia menjadi pemimpin termasyhur dan terbesar bagi kerajaan Israel, Bani Panorangan. Asing marhitehon ni pengalaman berkat-berkat yang dirasakan oleh Daud tuliskan hari ini bagi kita. Age secara khusus bali renungan ambilan tasadarion, betapa sungguh kita punya kewajiban untuk berterima kasih dan kita ekspresikan dalam peribadahan kita. Dapat materi Bapak Inang, melihat karya-karya yang telah diberikan Allah kepada bangsa Israel, terlebih kepada dirinya sebagai raja Israel, Daud memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo asik bani piga-piga doni diangkat tentang pengalaman Daud. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan bernyanyi. Soal Bapak Perhangir kan dongeng kan itu. Seperti Daud bernyanyi. Ada pengalaman juga yang mungkin di era modern ini sering kita ekspresikan melalui nyanyian maupun dalam bentuk peribadahan.
Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh. Artinya dari pengalaman perjalanan Israel, pengalaman rohani Raja Daud, dan pengalaman era modern ini menggambarkan ternyata kita punya kewajiban untuk beribadah kepada Tuhan. Melihat karya-karya Allah seminggu bani perjalanan di Golgota, mengidah niombah nasionari adong itong-atongah di rumah tangga, mengidah pengalaman borhat kita kubuta masuk ke kota Batamon, mengidah naha pangurupion di Tuhan 2 tahun masa COVID, mengidah naha luar biasa di Naibata kasong-song kuliah tahun, mengidah naha luar biasa Naibata mendirikan bangunan bagi kita hari ini untuk beribadah, menjadikan kita seorang umat yang berkewajiban beribadah kepada Tuhan. Asyik kita beribadah kepada Tuhan bukan persoalan mau dapat berkat, tapi persoalan bagaimana kita mengekspresikan terhadap seluruh berkat-berkat yang telah kita terima di dalam perjalanan kehidupan kita. Asyik ulangi bolak-balik kita. Kamu armar minggu mau. Asyik jenis perjalanan puasa minggu bisa di dalam doa. Tapi satu-satunya maha agung dalam peribadahan kita adalah ekspresi tentang bagaimana berkat Allah yang luar biasa yang telah kita terima. Artinya ulangi balik. Kita beribadah supaya dapat berbukan. Peribadahan kita adalah ekspresi bagaimana kita telah merasakan. Kalau tadi berkat Tuhan mari hitunglah, bila roh Allah ada bagiku, adalah ungkapan dalam peribadahan kita tentang begitu luar biasanya karya-karya Allah di dalam kehidupan kita. Aseon ma nasihol sobuban di Daud, dia katakan bahwa kita patut bersorak-sorak sebab dialah gunung keselamatan kita. Kita patut menghadap wajahnya bersorak-sorak sebab dialah yang besar. Ayat yang ketiga. Lalu dikatakannya pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima, semua isi bumi ini adalah pemilikannya. Dan yang terakhir sudah kewajiban sebab kita adalah ayat yang ke-6 dan ayat ke-7 sebab kita adalah gembala yang telah dituntunnya. Sekali lagi Daud mau ajak bagi kita, mau menjadi sebuah perenungan bagi kita bahwa dengan segala berkat yang telah diberikan Allah bagi kita, maka kita berkewajiban untuk mengekspresikan rasa terima kasih dan syukur kita di dalam peribadahan. Ada di air. Kalau ada orang bodong senaat dalam minggu, berarti naburangan pasu-pasu buai. Kalau tongor na siyama, ang bodong halak na minggu, lalu becut bana, lalu boleh masuk beribadah sampai mulak lalap sugiyo ng buhini, nggak ada berkat berarti dalam kehidupannya. Lalu ang bodong pala sama das ng mingguan, mulai dari kasasapan itu sampai tertarpodok tertunduh, lomang galang baru terpuhok, berarti ekspresi rasa syukur peribadahannya juga perlu dievaluasi. Sekali lagi Bapak Ibu kita akan lupa bahwa Daud mau ajak bagi kita bahwa pengalaman-pengalaman rohani tentang karya-karya dan berkat Tuhan menjadi sebuah fondasi dan motivasi bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Soalnya ini topik mingguan tak kubat kesadaran. Manombah naibata ibagas niuhur marhiti honni bagai pasu-pasu nadok di paundos naibata. Hinautik ni babae nang kita haganupan adong tolu hal na perlu idahota dumubani persembahan ni halak Kristen. Ada 3 hal yang setidaknya mau disampaikan Raja Daud menjadi sebuah refleksi bagi kita terhadap firman yang telah kita dengar. Yang pertama, ibadah orang Kristen itu berkaitan dengan kesetiaan. Ayo asik bani awal kalimat khotbah kita ini, marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Kata bersorak-sorak berkaitan dengan sebuah kata yang berkelanjutan. Artinya ada kesetiaan yang menjadi sebuah prioritas dalam peribadahan orang Kristen. Inautik na kinayadong tolo na parlobe, ibadah orang Kristen itu diisi dengan kesetiaan. Aku ingat na siyang ang bilang pertonggoan, Yesus bertemu dengan boru Samaria. Ketika dia berbincang-bincang dengan boru Samaria, roh Tuhan Yesus ya tahu, anggon ini na siyang Yerusalem do martongko. Apa nenek moyang nami dolar-dolar ini karena bilang pertongkuan ke. Lalu Yesus pada kalimat selanjutnya katakan akan tiba nanti waktunya peribadahan bukan persoalan di Yerusalem atau di dolar, tapi peribadahan persoalan tentang roh Allah yang memimpin ketika dia melaksanakan peribadahan tadi. Jadi
Yesus pada kalimat terakhirnya katakan, akan ada waktunya halak si partonggo maningon ibakas tondo ipakon hasitongan. Si oleh sebuton, Yesus mengatakan bukan lagi persoalan Yerusalem, bukan lagi persoalan tentang di mana kita berada beribadah, bukan lagi persoalan tentang pengetahuan tentang ibadah tadi, tapi persoalan tentang Roh Allah yang turut serta dalam peribadahan kita. Nah, pertama tentang kesetiaan. Ibadah orang Kristen itu berkaitan erat dengan kesetiaan. Tentu masam masonari perbedaan ibadah ini. Termasuk contoh nih tata ibadah tahun kan, berbeda jauh dengan tradisi GKPS yang sudah begitu lama kita hidupi. Bahkan dalam hal-hal yang lain kita punya perbedaan-perbedaan yang luar biasa. Anggolahu kita contoh nih dengan persoalan musik gereja. Langhaganupan gereja boy manjalo. Contohnya era musik modern yang sedang berkembang. Anggo orang tua nama umur 40 atau 50 tahun ke atas, mungkin dia sudah terikat dengan musik gereja yang nomor organ biasa kan. Tapi anggo masuk penginduan di pemuda mar style musik kan, mar tuk tak kayak mar patam pakondalegannya. Masa mak? Artinya ada orang tua marau susunon, ada nama posok lang marau susunon. Dalam hal peribadahan, musik gereja itu persoalan musik saja. Lalu persoalan pakaian juga kita berbeda-berbeda. Adong halak, anggo boy namin panditani ulang marsalana jeans ini kan. Anggo pala panditani marsalana jeans terodo pak hai. Ay dahurang do salana mo panditani ini kan. Alanya yang gak dia panditan ang boy marsalana jeans. Tapi anggo gereja na tetangga at tay marsalana pondok piboy do maribadah si dia kan. Artinya persoalan pakaian juga kita berbeda-berbeda. Ada si seragam kon ke KPS maningon marjubah siratah ma ase ulang adong inang boleh membahin bahat kilok-kilok nih ge sanggah paragenda bana. Seragam ma ibahin masiratah hagalupan. Karena apa? Dalam hal berpakaian beribadah juga kita berbeda-beda. Lape persoalan liturgi. Adong do gereja sanggah pemasukan itaman taman ibahin. Kan adong do kan itaman taman. HP GKPS anggo pemasukan maningon i gereja. Aku itu namin Bapak Pendeta ya ulah masuk ini kan. Lang ibu tahu bala GKPS dalam ibadahnya harus di gereja. Persoalan liturgi kita juga berbeda. Lapi persoalan martonggo. Nah martonggo. Adong na martonggo ibahin tangan di samping kan. Adong na martonggo ibahin sonon jaga gawang mana sonon kan. Adong na martonggo sonon halak Yahudi buka tangan. Tradisi membuka tangan itu tradisi orang Yahudi pada awalnya. Roh kita martonggo ya masa mak adong na gesek-gesek nahi pokoknya martonggo mak. Dalam hal berdoa saja kita sudah berbeda. Tapi persoalan hal-hal teologis yang bermacam-macam. Artinya na perlu besiol sobuton nami peribadahan Kristen yang kata Yesus ternyata bukan lagi persoalan pakaian, bukan lagi persoalan musik, bukan lagi persoalan tentang liturginya, bukan lagi persoalan tempatnya, tapi persoalan ketika beribadah hidup di dalam Roh Allah. Ambilan pertemuan Yesus mau tekankan sekali lagi, ternyata ke depannya bukan lagi persoalan Yerusalem, bukan lagi persoalan martonggo idolok, tapi persoalan hidup di dalam Roh Allah. Artinya nahape model musik gereja ay lang kecewa beham halani mangguluh ibagas roh ni na ibata. Dia akan setia. Nahape holi keadaan ni gereja ay, dia tidak akan kecewa dan dia tetap akan setia di dalam Roh Allah. Maka akan ada kesetiaan. Asina parlobe ternyata anggo iya kita akan disebut ni Raja Daud. Daud mau ajak kita untuk tetap setia. Persoalan peribadahan ternyata adalah persoalan kesetiaan yang akan kita isi di dalam tuntunan daripada Roh Allah. Songon anak ni Dayok. Sangka kami pikir i pematang purba, i purba dolok. Kebetulan rumahnya antara si pengkurba. HP nama sehari minggu nah HP pangajak ni kawan kay martandang mardalani maningon mar minggu dulu biawa dong gusto itu setia. Nah kira-kira, age bilang dong baju baru inang i rumahmu, au maningon hutan dingin do inang ay, bada baju baru, wapi baju baru mingguan ini kan. Age lang baju baru ham, setia do ham mar minggu. Age margosek marangkot kam. Ikang berhalak hati ka nomor mobil amatan ni umani kan. Age lang mar mobil ham, setia do ham mar minggu. Nah, pasalmen Raja Daud ajak kita bahwa ibadah itu ternyata yang pertama persoalan kesetiaan.
Atak naik mobil hape ham. Atak na ibadah na sunah hape ay. Musik na sunah hape ay. Liturgi na sunah hape ay. Orang Kristen punya prinsip setia dalam peribadahan. Ay mana perlu be? Na napaduahon ang idah kita para pesamen Raja Daud sendiri lahu mengekspresikan bahwa ibadah itu berkaitan erat dengan berkat. Jadi orang yang beribadah adalah orang yang akan dapat berkat. Kalau yang pertama tadi ibadah berkaitan dengan kesetiaan, itu adalah pola kehidupan orang Kristen. Lalu yang kedua, ibadah itu adalah sumber saluran berkat daripada Tuhan. Asyik dong dos ada apa orang tua, awang gula pe hudaimon tonggo pasu-pasu yakat pandida matangan ni, ipasu-pasu ang jahido pakon na bataman ini kan amin ini baru mapanghapus kan na ipasu-pasu mabuluku. Karena ada urusan orang tua, menitutup lebih tonggo pasu-pasu ay. Nah, Daud mau mengekspresikan bahwa ibadah juga adalah sebuah gambaran tentang saluran berkat daripada Tuhan. Ayo sina kinai iawal pembuka disebutkan kami, orang yang beribadah adalah orang yang telah mendapatkan berkat. Maka dalam perjalanan kehidupannya ketika dia pulang juga akan selalu menerima dan hidup di dalam berkat Tuhan. Orang yang beribadah, sebab ibadah adalah ekspresi gambaran tentang saluran berkat daripada Tuhan. Soal Bapa na tetap setia lahoman ramot pun nyombah. Adong kebiasaan ang anak Indonesia mulak mardalia ni atak na hujaman ini membuat siduah. Karena kan contoh di ang mulak kumbatamon ang membuat siduah pandita contoh ni awali mulak lubakan batu kan hubungan mo siduah. Biasanya ang buhan Batam terkenal ay coklat kan ada kan. Ang bulang coklat biasanya halak baru mulak takhan jai 25 baju na marturis kota ni ay kan. Contohnya hanami han Sukabumi, uboli mabaju Sukabumi. Halo, Sukabumi ini kan, uboli mabajuon kan. Kenang-kenangan bani orang tua di rumah. Adong contohnya mula kan Batamoni, uboli Batam Island ini son kan ada rumah ini kan. Baru mulakan Singapura kan, uboli Singapura. Asyik tanda ge. Mulakan Singapura. Baru bain Nusa Kambangan pe kan. Halo, bain Nusa Kambangan, mulakan rumah kan. Halo. Kan ay persoalan membunuh siluah pun. Jadi sanggah mulak kam ibu lihamma coklat contoh ibu Batam. So naon holi mulak ge. Ibu mo coklat ibu mo bajuan. Sang semangat mau membunuh pasu-pasuan mulak rumah. Lepas sidah si rumah. Habe sura-sura diri siluahon ubani nyombah diri coklat pakon kawan-kawan nyo. Izin dah si rumah. Habe bahat nyombah rumah. Nyombah ni halak, nyombah ni tetangga, nyombah ni tulang, nyombah ni agaluk matupu may rumah. Isolang na siya masiluahon contoh ni coklat ay. Usado perlu bibir haminang. Usado perlu bibir ham. Usado ke? Masih suka na payah na sa pembalo. Simulan siluan na siyam ke mulak. Wah, semak mo muli siluan kam. Da si rumah. Usado perlu bibir na siyam. Tupu may say anak ni tetangga, anak ni tulang, at anak ni sibisin tupu magano. Usado perlu be. Ayalah bagi-bagi. Ang wawinan orang tua ge, mulak pertongguan membuat mie ibana ge. Idah bana bahati rumah kalak ye, masuk bana kamar mandi. Sini dulu ini mamon kan. Ini ada nih, bagi-bagi kalian. Nah itu kan inang. Ya bagi-bagi, akhirnya tongon. Tersunah itu hamba Tuhan. Isi na perlu lebih beribadah dari pasu-pasu. Amin mai. Isi na roh beribadah, usai dulu di sebuah yang doskon. Tersemitolah mana ibata mangurupi na lang marminggu manasiamar na marmingguon. Na rajin memberi panorang, AGP margosek, AGP gulangan pas-pasan, baju tidak baru. Semitolah mabitur perlu hujai merimbang kita izon. Ay maibadah gambaran berkat daripada Tuhan. Amin baik kan? Maka setiap orang yang beribadah akan mendapat berkat daripada Tuhan. Nah parfudi na patuduhon. Ibadah adalah ekspresi gambaran kehidupan. Sehingga orang yang beribadah, anggoy sobut bani ayat 8 dan ayat 9 harus mengubah hidupnya. Anggoy sobut ayat 8 dan 9, jangan lagi keraskan hatimu seperti di Meribah yang mereka dirikan peribadahan untuk dewa yang lain. Bahkan di padang gurun mereka menghardik Musa. Jangan lagi, sebab ibadah adalah gambaran reformasi kehidupan. Setiap orang yang beribadah juga harus ada perubahan dalam kehidupan ini. Langguy saru paham izin dasi garezaon pakon mulak po si maramigo nggak boleh sama. Ekspresi yang paling kelihatan itu dari raut wajah. Mingun maningun marbida bagi halak na dog maramigo pakon lang maramigo.
Ulang ge inang bulak labay marminggu, kaku rupo si marminggu kaku lalap ulang ge. Harus ada ekspresi perubahan reformasi ketika kita melawatkan ibadah kita kepada Tuhan. Lalu artinya orang yang beribadah, yang diisi dengan roh Allah dalam peribadahannya, dia akan mengekspresikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ayo si doring apa dua orang, bila roh Allah ada bagiku, ku kan bernyanyi seperti Daud bernyanyi. Maka orang yang beribadah akan ada perubahan dalam satu tahun. Terlambat 1,5 jam, terlambat masa 4 menit. Harus ada perubahan. Angko sudah kahon langkot petupu galangan bana mangidangi, angko wawi lobi mau pak ranger berubah mak. Arti ini angko sudah kahon standar kehidupan kita begini, maka setelah dalam peribadahan harus ada peningkatan. Aduh, ulang ge. Aduh, ayo beda seperti tongko dah ini kan. Dapat mau tuan rumah, tongko humbani suhut. Aduh, tongko bani suhut makan. Rohma, martongko mabana, tongko suhuton. Oh Tuhan, itong rohamdo, oh angko boy minggu depan lambin rame ma Tuhan ini. Amin ni tongko suhuton. Tapi minggu depan suhutai lang roh. Kan repot dah. Karena akan berdampak di gereja dan berdampak di tengah-tengah keluarga. Ibadah adalah kesetiaan. Ibadah adalah saluran berkat daripada Tuhan. Dan ibadah juga adalah reformasi tentang kehidupan kita. Lamin pokut ma 2020 lupa ibadah. Amin mai kan? Lamin tokut mahita pasadahon dirita lau memuji bakon pasangapon goran ni Tuhan. Amin. Martong mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Banihatan ado pondos itu tongah nami. Marhiteon ni pengalaman rohani para pesalmen. Nalahu makargahon para sauran dopak Tuhan na ibata. Pamujion nalambin gok ibagas pangarusion. Mananda pasal holong ni Tuhan. Terlebih marhitihon ni pangajarion tonduimu. Nalau mangidah hinabuwe ni pasu-pasu na sihol ondos konon mu itong-atongah ni gulog nami. Ase tongon Tuhan. Marhitihon ni bagay pasu-pasu na dopi pa ondos kamba ni gulog nami. Lambin taro juruhan nami lahu pasangapon. Mamuji hamba pa. Anjahataridah marhitihon ni pardalanan ni gulog nami. Tanda ni halak Kristen. Nasi tong-tong martonggo hanami mengekspresikan bagai-bagai pambahenan ni tanganmu itong-atongah ni guluh nami. Ipatandahan nami ham Tuhan. Itong-atongah ni para seorang nami sedang arit. Agi itong-atongah ni masyarakat, keluarga, lingkungan. Ijahan nami marhorja. Lambin ipatandahon hanami holong na humbamu Tuhan. Marhitihon ni guluh nami sedang arit. Terlebih marhitihon ni pamujion panumbahan nami hubamu Tuhan. Ase lambin terpasu-pasu maha nami anjah lambin marbagal ma goran mu Tuhan. Marsangat mahamba pa terlebih hata naduk izalohan nami marbuah maay bani pardalanan ni gulub nami terlebih gabi gogo nalahu mandalani hari-hari ni gulub nami. Ibagas goran anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martongko martarima kasih ka nami hubamu. Amin.